secara korelasinya loh Pak. Coba dipikir, wah dan lain-lain teman-temannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya berbicara masih perihal kewafatan dari Kiai Asmuni beberapa hari yang lalu, di mana beliau Kiai Asmuni ini wafat di atas panggung, di tengah-tengah membacakan nasabnya salah satu habib yang ada di sampingnya. Dan perlu diketahui bahwa Kiai Asmuni ini sebelum membacakan nasab habib yang ada di sampingnya, Kiai Asmuni mengatakan jangan mengotak-ngatik nasab Ba'alwi, ya, jangan-jangan nanti kena kutukan Tuhan. Secara tersirat kalimatnya Kiai Asmuni itu adalah mengandung doa melaknat terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-teman. Karena selama ini yang mengotak-ngatik ya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kita-kita, yang akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa nasab habaib itu terputus dan tertolak. Ya, setelah itu dia membacakan nasab habib yang ada di sampingnya, dan di tengah-tengah, bahkan tidak ada di tengah-tengah, langsung tersungkur, rohnya dicabut oleh malaikat Israel. Nah, masalah husnul khotimah apa su'ul khotimah, semua manusia tidak bisa tahu, tidak bisa mengklaim oh itu su'ul khotimah, husnul khotimah, enggak bisa. Masalah husnul khotimah, su'ul khotimah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi masih banyak sekali, ya, masih banyak sekali ini yang mengeklaim koyok-koyok itu kan, bahwa Kiai Asmuni itu wafatnya husnul khotimah sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat beberapa hari yang lalu kan menanggapi peristiwa itu, dan Ustadz Adi Hidayat mengatakan oh, itu husnul khotimah, jelas itu husnul khotimah karena sebelum wafat baca alhamdulillah. Wah, ini harus mengetahui ya, sebelum itu dia Kiai Asmuni itu mengeluarkan narasi kalimat yang mengandung laknat, atau bisa dikatakan melaknatlah terhadap orang yang atau kelompok yang mengotak-ngatik Ba'alwi dan teman-temannya itu. Ya, itu perlu diketahui juga. Makanya karena sok Tuhan yang mengklaim bahwa beliau Kiai Asmuni ini husnul khotimah, maka saya tanggapi lagi. Walaupun sebenarnya beberapa hari yang lalu sudah saya katakan bahwa masalah husnul khotimah, su'ul khotimah itu bukan urusan saya, tapi urusan Tuhan. Dan kemarin sudah saya sebutkan, ya, ada 11 tanda-tanda orang yang mau meninggal husnul khotimah, dan 11 tanda-tanda atau alama yang mau meninggal su'ul khotimah. Karena masih banyak yang mengklaim husnul khotimah, maka akan saya tanggapi lagi, ya, khususnya Uwa ini harus tahu, ya. Saya tanya kepada Uwa, melaknat atau narasi kalimat yang disampaikan perlu digarisbawahi ya. Saya di sini bukan untuk mengklaim su'ul khotimah apa husnul khotimah, tidak. Tapi yang saya tanggapi adalah fenomena yang terjadi. Saya tanya kepada Uwa, apakah narasi kalimat dari Kiai Asmuni ya yang mengandung laknat ini bisa dibenarkan menurut Islam? Coba, wah,
Jelas tidak. Ya jelas tidak. Hewan pun ini juga tidak boleh dilaknat. Ya. Manusia non kafir pun ini tidak boleh dilaknat. Ya. Masa uang nggak tahu? Ya, apa pura-pura nggak tahu? Apa sengaja menyembunyikan ilmu? Ya. Jadi di dalam Islam itu kita tidak boleh mendoakan laknat terhadap orang lain. Sekalipun orang lain itu dolim terhadap kita, kita tidak boleh melaknat itu. Orang itu yang mendolimi kita, tidak boleh. Bahkan kita juga tidak boleh melaknat hewan. Benda-benda mati pun tidak boleh kita laknat. Jamat pun, dalam bahasa Arabnya itu jamat. Bahima itu hewan, jamat itu benda-benda mati pun ini tidak boleh kita laknat. Tidak boleh. Lah kok sesama manusia melaknat? Nggak boleh, itu larangan. Ya, larangan. Jadi diri kita nggak boleh kita laknat. Anak kita nggak boleh, harta kita nggak boleh, hewan nggak boleh, ya benda-benda mati nggak boleh, ya jin misalkan juga nggak boleh kita laknat, nggak boleh. Orang non kafir pun nggak boleh, orang yang mendolimi kita pun nggak boleh. Uang masa nggak tahu? Saya sekali lagi, masa uang nggak tahu? Apa pura-pura nggak tahu? Apa sengaja menyimpangkan ilmu demi ba'alwi? Ya, banyak kok hadis-hadis yang menjelaskan itu, keterangan-keterangan ulama yang menjelaskan itu. Ya, oke lah, biar teman-teman tahu. Ada sebuah hadis Sunan Abi Dawud atau Abi Dawud, ya Imam Abi Dawud, dan saya buka syarahnya Sunan Abi Dawud, namanya Aunul Ma'bud. Ya, jadi Aunul Ma'bud ini syarahnya dari Sunan Abi Dawud. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, ya, di dalam kitab syarahnya saya Aunul Ma'bud, ya, cetakan Darul Hadis Al-Qahirah, juz berapa ini? Juz 8. Juz 8 halamannya 257. Babu filakni, bab khusus menjelaskan tentang laknat. Di sini ada hadis, ya, hadis yang ke 4897. 4897 ada sebuah hadis, haddatsana Ahmad bin Shalih, haddatsana Yahya bin Hasan, haddatsana Walid bin Rabah, qala sami'tu Imrana yadhkuru an Ummi Darda'i qalat sami'tu Abad Darda'i yaqul, telah meriwayatkan kepada kami, yakni Ahmad bin Shalih, telah meriwayatkan kepada kami, yakni Yahya bin Hasan, telah meriwayatkan kepada kami Al-Walid bin Rabah. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar secara langsung Nimron yang menyebutkan dari Ummi Darda. Beliau, Ummi Darda, pernah mengatakan, saya pernah mendengar langsung Abad Darda. Dan beliau, Abad Darda, ini mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah mengatakan, innal abda idza la'ana syai'an su'idat al-la'natu ilas sama, bahwasannya seorang hamba apabila melaknat terhadap sesuatu, maka laknat itu naik ke atas langit. Fatulaku abwabus samai dunaha,
Ya. Kemudian ketika laknat itu naik ke atas langit, ke langit, maka pintu-pintu langit ini ditutup agar tidak ada jalan laknat itu masuk ke dalam langit tersebut. Tsumma tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha dunaha. Kemudian laknat itu turun ke bumi. Ya, setelah laknat itu turun ke bumi, pintu-pintunya bumi ini ditutup agar tidak ada jalan bagi laknat untuk masuk ke dalam bumi. Berarti kalau kita pahami dari tsumma tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha dunaha, tidak hanya langit saja yang memiliki pintu, tapi bumi juga punya pintu. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian ya, setelah di langit nggak bisa masuk, ke bumi nggak bisa masuk, laknat minder-minder, riwah-riwi istilahnya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, oling gitu loh. Bingung, kemana ini, ke kanan apa ke kiri, ke kanan apa ke kiri, kan gitu. Fa'idha lam tajid mazaran raja'at ilal ladhi lu'ina wa in kana lidzalika ahlah. Maka apabila laknat tersebut ini tidak menemukan jalan untuk masuk, maka laknat tersebut kembali terhadap orang yang dilaknat. Jadi kalau orang yang dilaknat itu termasuk orang yang berhak dilaknat, maka laknat itu mengenai yang dilaknat. Akan tetapi sebaliknya, wa illa, yang dilaknat ini tidak berhak mendapatkan laknat itu, wa illa raja'at ila qailiha. Maka laknat tersebut kembali terhadap orang yang melaknat. Coba, saya ini sebenarnya bukan untuk menghakimi, tidak, tapi saya untuk mengcounter loh, yang sebagai Tuhan mengeklaim bahwa Ki Asmuni ini husnul khotimah seperti uang. Ya, kita lihat, kita larikan, kita hadis ini kita korelasikan dengan fenomena kewafatan dari Ki Asmuni beberapa hari yang lalu, bahwa sebelum wafat dan sebelum membacakan nasab Habib yang ada di sampingnya, Ki Asmuni mengatakan jangan mengotak-ngatik nasab Ali, nanti kena laknat Tuhan. Ini artinya apa? Melaknat. Lah, kalau seorang yang melaknat, itu laknat diangkat ke atas. Kalau pintu-pintu langit nggak mau menerima, balik ke bumi, turun ke bumi. Kalau pintu-pintu bumi ini nggak menerima, maka laknat ini linglung istilahnya ya, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, mencari siapa yang berhak menerima laknat ini. Ya, kalau yang dilaknat, yakni yang mengotak-ngatik Ba'alwi, ini yang dilaknat tidak berhak menerima laknat itu, maka laknat ini akan mengenai mengenai orang yang melaknat. Kalau kita korelasikan seolah-olah ya, kita korelasikan laknat itu mengenai Ki Asmuni, tapi saya tidak mengatakan itu loh ya. Saya tidak mengatakan itu. Kalau secara korelasinya loh Pak, coba dipikir, Wah dan lain teman-temannya itu. Saya tidak mengeklaim oh itu kena laknat apa ya, enggak. Saya cuma mengkorelasikan. Ya, husnul khotimah, su'ul khotimah itu hak prerogatif Allah. Ya, saya mengkorelasikan saja. Coba, Ki Asmuni setelah melaknat, ya, akhirnya beliau meninggal. Laknat mulut dari keluar mulut seseorang dinaikkan ke atas, lalu pintu langit tidak mau menerima ke bumi, pintu bumi tidak mau menerima ke kanan ke kiri, cari siapa yang berhak. Kalau yang dilaknat nggak berhak, laknat itu kembali kepada orang yang melaknat. Coba dipikir. Saya sebenarnya sudah jelas, tapi saya tidak mau mengklaim.
Ya, dijawab di hatinya masing-masing lah, termasuk wala. Ya, karena termasuk wala. Ya, sudah jelas kok. Jadi para sahabat semuanya bisa kok mengklaim sesuai dengan penjelasan saya. Ya, itu. Dan juga di kitab Aunul Ma'bud ini juga halaman 258 ya, ada sebuah hadis yang mana hadis tersebut adalah hadis hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca lengkapnya saja ya. Wafid Tirmidzi boleh, Tirmidzi Turmudi boleh. Wafid Tirmidzi ani bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Sunan Imam At-Tirmidzi ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah mengatakan laisal mu'min, ya, wa laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishi walal badiyyi wa qala haditsun hasanun. Tidak bisa dikatakan mukmin, ya, orang yang menikam kehormatan orang lain, walal la'an, dan orang yang suka atau banyak melaknatnya terhadap lainnya, walal fahishi, dan orang yang memiliki mulut kotor atau keji, walal badi, dan orang cabul. Jelas. Kalau menurut hadis ini, kalau mau mengklaim fi asmuni husnul su'ul khotimah apa husnul khotimah, ya, su'ul khotimah. Tapi saya nggak mau mengklaim, biar Allah saja yang mengklaim, gitu loh, ya. Tanda-tandanya jelas, tapi saya tidak mau mengklaim karena itu urusan Allah. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishi walal badi. Tidak bisa dikatakan seorang mukmin orang yang menikam kehormatan orang lain, orang yang banyak melaknatnya, orang yang memiliki mulut kotor, dan orang yang suka cabul. Dan ini hadis hasan, ya. Itu kalau kurang percaya, oke lah, saya ambilkan dari kitab yang karangan dari Ba'alwi, kalangan klan Ba'alwi sendiri, yakni kitab Risalatul Mu'awana, ya, Abdullah Al-Haddad. Di dalam kitab Risalatul Mu'awana, melaknat orang lain ini jelas dilarang. Bahkan hewan, anak, diri kita, orang yang zalim kepada kita tidak boleh dilaknat. Ini wahdar. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Risalatul Mu'awana yang kurasan. Kalau punya saya warna hijau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar antada'u ala nafsika. Dan janganlah atau takutlah atau hindarilah, boleh, ya. Hindarilah untuk mendoakan laknat tentunya terhadap dirimu, au ala waladika, atau terhadap anakmu, au ala malika, atau terhadap hartamu, au ala ahadin minal muslimina wa in dolamaka, atau terhadap salah satu kaum muslimin walaupun dia ini mendoliminya. Jadi walaupun orang muslim mendolimi kita, kita tidak boleh melaknat, ya.
Terus apakah Kiai Asmuni itu didolimi sama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Tidak, enggak. Cuman ilmiah kok, bahas ilmiah. Apa Anda yang mendolimi? Fa inna man da'a ala man zalamaka faqad intasara. Maka sesungguhnya orang yang mendoakan terhadap orang yang telah mendoliminya, maka sejatinya dia menolong orang yang mendoliminya. Dalam artian apa? Kalau dolim dibalas dolim, sama saja melakukan kedoliman. Wa fil khabar la tad'u ala anfusikum wala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan ijabah. Dan ada dalam sebuah hadis, janganlah kalian mendoakan terhadap diri kalian, dan janganlah mendoakan terlaknat, ya, mendoakan, dan janganlah mendoakan laknat terhadap anak-anak kalian, harta-harta kalian, karena bisa jadi hal itu bertepatan dengan saat pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang jelas lagi, masih dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Hewan pun tidak boleh, barang benda mati pun tidak boleh. Wahdar antal ana musliman au bahimatan au jamadan au syakhsan bi ainihi wa in kana kafiran illa in tahaqqaqat annahu alal kufri mata alal kufri kafir auna wa abi jahlin au alimta anna rahmatallahi la tanalu bihalin ka iblisa. Takutlah atau bisa hindarilah untuk melaknat muslim, seorang muslim, atau melaknat hewan tidak boleh dilaknat, au jamadan atau benda yang mati, au syakson bi aini atau keadaan orang. Wa in kana kafiran, walaupun dia orang itu kafir, tidak boleh dilaknat. Illa in tahaqqaqat annahu mata alal kufri, kecuali kalau nyata-nyata orang tersebut telah mati dalam keadaan kafir, seperti kafir auna, seperti Fir'aun. Boleh kita laknat karena sudah jelas disebutkan di Al-Quran, Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Atau wa Abi Jahlin atau Abu Jahal, ini jelas boleh dilaknat, misalkan Abi Jahal la'anallah, ya, au alimta anna rahmatallahi la tanalu bihalin kaibalisa, dan engkau tahu bahwasanya rahmat itu tak mungkin mencapai, ya, tak mungkin mencapainya, seperti iblis, ya, seperti iblis. Nah sekarang saya tanya, apakah orang yang begal nasab, mengotak-ngatik nasab, meneliti nasab seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, ini nyata-nyata matinya kafir? Enggak, tidak, ya, tidak tahu Anda itu, syukur ngomong aja. Makanya saya ini agak gregetan gitu loh, saya agak gregetan. Saya tanggapi karena banyak seperti yang dianggap ilmunya, tapi ternyata ilmunya, ya, itu. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jadi sekali lagi masalah su'ul khotimah, husnul khotimah itu hak prerogatif Allah, ya, ciri-cirinya ada. Dan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi mulai hadis dan keterangan di kitab Risalatul Mu'awanah ada dua, bahwa kita dilarang atau Islam melarang atau tidak membolehkan melaknat, nggak boleh. Yang kedua, ya, melaknat itu akan mengandung resiko besar terhadap dirinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya apabila ada kesalahan baik kata-kata maupun keterangan, mohon masukannya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.